Jogja itu banyak dinamikanya. Jogja itu butuh suara dan aspirasi kita. Waktunya Bincang Jogja. Dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, halo apa kabar? Saya Dini Arta bersama dengan Anda di pagi kali ini pendengar di suasana hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Selamat pagi untuk Anda yang bergabung di 101,3 Star FM dan juga menyaksikan streaming kami di starjogja.com. Apa kabar semuanya? Kita di program Bincang Jogja, karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh kepedulian kita. Saya akan bersama dengan narasumber yang luar biasa dan tema yang luar biasa juga yang kita akan obrolkan, menjadi masyarakat yang cerdas dan berbudaya digital. Apa ya yang disebut dengan berbudaya digital? Saya akan tanyakan kepada yang sudah hadir di studio pagi kali ini. Ada Bu Nimade Dwi Panti Indrayanti, PLT Kepala Dinas Kominfo DIY. Di pagi kali ini yang akan kita ngobrol. Selamat pagi Bu Made. Pagi Mas Denny. Kabar baik Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya. Dan pendengar, teknologi informasi dan komunikasi makin mempermudah kehidupan kita. Sekarang apa-apa hubungannya dengan teknologi informasi. Mau belanja, mau belajar, mau ngapa-ngapain juga berhubungan dengan itu. Tapi ada banyak hal yang harus kita perhatikan agar kita menjadi masyarakat yang cerdas dan berbudaya digital. Nah, Bu Made, kalau kita ngobrolin tentang penggunaan teknologi informasi di sekarang yang di masa pandemi, ataupun bahkan jauh sebelum masa pandemi, bagaimana, saya penasaran dan bagaimana Bu Made melihatnya penggunaan teknologi informasi sebelum masa pandemi dan sekarang di masa pandemi ini seperti apa sih Bu? Oh iya, terima kasih ya Mas Denny, pemirsa yang berbahagia gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau sebelum pandemi tuh mungkin orang kenal gadgetnya luar biasa juga ya. Jadi kalau Indonesia luar biasa kalau dibandingkan dengan dunia yang menggunakan teknologi sudah banyak sekali. Nah, pandemi itu kita tahu COVID, semuanya serba takut ya. Ketemu orang takut gitu ya, berkumpul takut ya. Akhirnya apa? Adanya keterbatasan. Tapi kita itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Nggak mungkin gitu kita tidak melakukan interaksi dengan yang lainnya. Maka kemudian yang menjadi tumpuan terpenting pada saat pandemi itu adalah penggunaan internet ya. Dalam hal ini sebagai bagian dari bagaimana tetap menjaga interaksi itu. Sehingga kalau dilihat dari jumlah ini data 2022 ya, saya mohon maaf tidak membawa data yang sebelumnya. Jadi di 2002 saja kalau kita bicara populasi penduduk Indonesia dengan 277 juta, di mana penduduk perkotaannya ada di sekitar 58% lah ya di situ itu. Penggunaan selulernya berapa gitu? 370 juta. Penduduknya itu kalau dihitung kan sama bayi-bayinya itu ya. Jadi sudah bisa membayangkan satu orang tuh mungkin punya gadget lebih dari satu kan kalau kita bicara itu ya. Jadi cukup sangat luar biasa, dan pemakaian internetnya itu ada 204 sekian juta penduduk. Jadi kalau kita persentase ada sekitar 73% gitu yang berkaitan dengan ini. Data selanjutnya, ini kita bicara kalau pandemi ya, ini juga sekarang masih pandemi walaupun mau menuju ke endemi. Jadi dulu pun sebenarnya juga media sosial itu juga sudah digunakan ya untuk berkomunikasi. Di tahun 2022 ini semakin meningkat ya. Jadi populasi orang menggunakan media sosial untuk beraktivitas itu ada sekitar 191 juta. Berarti dapat 69% lah dari total penduduk. Ini kan luar biasa. Indonesia ini data kata ambil dari data reportal.com ya. Jadi kalau lihat dari apa yang kemudian tadi disampaikan ditanyakan Mas Denny itu semakin besar. Jadi pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital ini sebagai bagian dari tidak hanya komunikasi sekarang. Di pandemi ini termasuk juga berkegiatan ya, karena kita ada work from home ya. Ada kemudian membuka ekonomi baru ya, sistem ekonomi baru yang sekarang
marketplace yang bentuknya kita sudah order dengan tidak perlu mengunjungi tokonya. Kita tinggal buka gadget kita tinggal pilih barang kita sesuai harganya, sudah kemudian kita pesan. Itu sekarang menjadi gaya hidup baru ya yang sekarang. Cuma memang kita juga harus hati-hati ya. Tadi kan kita bicara judulnya menjadikan masyarakat yang cerdas dan berbudaya digital. Karena teknologi itu kan istilah kata tuh mempercepat akses ya. Jadi baik positif negatifnya itu pasti akan terjadi. Nah, Bu Made, kalau kita ngomongin tentang penggunaan teknologi informasi di masa pandemi kan termasuk salah satunya adalah dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana Bu Made melihat hal ini? Ya, saya kira kan begini, itu kan salah satu bagian dari, walaupun sebenarnya itu kan pas awal-awal terjadi apa ya istilahnya, kaget ya. Kaget kan. Mungkin kalau orang-orang yang di urban ya, di perkotaan itu mungkin oke, kita sudah bisa cepat beradaptasi. Tetapi ketika kita bicara jangkauannya yang agak jauh gitu ya, kemudian dari sisi kemampuan masyarakat itu juga penting kan, karena ini akses internet atau wifi-nya seperti apa, dia harus kemudian beli paket data dan lain-lain ya. Pada prinsipnya begini, kalau dari sisi sistem untuk kemudian bicara mengendalikan virus ya waktu itu ya, saya pikir bagus ya. Jadi cuman akhirnya mungkin lambat laun, ini anak saya juga mengalami soalnya saya punya anak juga sekolahnya di rumah. Jadi yang biasanya dia jam 7 sudah harus di sekolah gitu, dia jam 7 baru bangun. Kadang-kadang dia sudah live itu sudah, dia belum mandi juga sudah ini ya. Tapi akhirnya ya mereka juga harus menyesuaikan juga gitu dengan kondisi seperti itu. Pada satu sisi dulu orang nggak percaya loh, kita bicara kita sampai di tataran mana gitu kita peringkat kita gitu. Kita bicara teknologi apakah di 2, 3, 4 gitu kan. Bagaimana kemudian kita bicara masyarakat kita bisa nggak? Ternyata dengan pandemi jebret, rapat nggak boleh ketemu, ini kita juga bisa gitu. Menghadapi itu. Sebenarnya ada efisiensi juga. Efisiensi anggaran berkaitan dengan pertemuan-pertemuan langsung. Tapi kadang-kala juga memang kita hybrid juga ya sekarang gitu ya, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kemudian kita bicara secara daring gitu, harus luring ya. Saya kira ada positif negatif lah semuanya. Ya. Tapi, termasuk juga ketika semuanya harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi tadi, termasuk juga kalau di dunia pendidikan para guru pun juga harus beradaptasi seperti itu ya Bu Made ya. Ya, dia harus ya itu. Tapi komunikasinya menurut saya ya, ini karena saya jujur saja agak sedikit berbeda gitu. Antara interaksi langsung dengan interaksi kemudian dengan daring gitu. Karena ya si guru ini juga tidak bisa kemudian memantau apapun dari anak-anak murid yang kemudian lagi live gitu, lagi on di layar. Dan anak-anak juga ketika ada kendala sesuatu kan tidak semua kemudian jaringannya bagus gitu ya, bisa langsung. Nah ini kesulitan, nanti diulang lagi di malam. Jadi seperti itu, kadang-kadang nggak punya gadget, tunggu bapak ibunya dulu kan, bapak ibunya kerja, jadi harus buka sesi di malam gitu. Jadi ya memang harus secara infrastruktur, secara edukasi juga bagaimana kemudian tadi ya kita bicara menggunakan ini bagaimana dengan cerdas bijak gitu juga. Jadi jangan sampai kemudian kayaknya belajar tapi ternyata beda yang dibuka. Ya, Bu Made, kalau kita ngomongin tentang perubahan besar di dunia ketika pandemi adalah dari sisi pemasaran produk. Di masa pandemi semuanya beralih ke digital semuanya, mau jual beli ataupun promosi, bahkan wisata pun dikemas promosinya lewat juga digital. Bagaimana Bu Made melihat hal ini? Saya kira begini ya, ini satu fenomena yang saya pikir juga baru ya. Responnya pun tidak semuanya positif sih, terutama kalau kalangan muda positif ya. Kalangan yang kemudian bicaranya ini yang zaman
tahun 45 gitu ya, atau Simba gitu kan, nggak mungkin. Nah sehingga kemudian muncullah pendampingan bagi mungkin tingkat UMKM kita yang di level kecil dan mungkin mikro gitu, bagaimana kemudian difasilitasi bisa tidak harus menggunakan itu, tapi mungkin dia membentuk satu grup atau kelompok sehingga kemudian dibantu, didampingi oleh ini bisa lihat juga di Pasar Beringharjo ya, saya lihat sendiri Bank Indonesia juga support di sana, jadi ada anak-anak muda itu yang kemudian membantu memasarkan secara digital, karena terus terang kalau dia menunggu orang datang untuk belanja, orang takut keluar kan waktu itu. Hal ini yang kemudian merubah dari sistem ekonomi kita gitu ya, sistem ekonomi kita semakin cepat. Cuman kadang-kadang dari sisi ini kualitas gitu mesti harusnya ada yang sebagai penilai, karena kan ketika kita bicara tidak melihat barang langsung itu kan berbeda dengan kita melihat barang langsung, memegang, melihat, memeriksa gitu. Ini juga mungkin juga harus hati-hati, selektif juga. Jadi marketplace cukup banyak gitu yang kemudian muncul menawarkan jasa-jasa seperti itu, yang mungkinnya kita berharap wadah ini pun juga memberikan fasilitas untuk menseleksi. Karena terus terang kan kita juga tidak mungkin mengecewakan customer ya. Kita sudah percaya barang itu, kadang kalau dipotret sama nyata kan kadang-kadang beda ya. Kayak orang gitulah. Ini saya bilang ya, teknologi. Kayaknya kalau di layar tuh aduh cantik banget, gini langsing, udah gini, setelah dinyata itu kan permainan kamera ya. Kita kan nggak mau juga kalau beli barang kayak gitu. Beda kalau kita langsung ke toko atau ke ini, kita bisa lihat. Nah ini yang mungkin perlu pendampingan, edukasi terus, bagaimana kemudian kita menaikkan nilai produk, kemudian bagaimana marketingnya. Nah ini yang menjaga sustainnya mereka secara kualitas seperti itu. Artinya ada sebuah peluang besar Bu yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi informasi tadi. Betul. Jadi tidak bisa cuman kita sekarang yang menjual gadget tambah banyak, bukan gitu ya. Terus yang kemudian providernya tambah banyak, tidak itu saja. Jadi dari pelaku usaha ini sendiri kan kemudian ini sasaran saya mana nih, berarti perlu pendampingan. Nanti bahkan akan usaha-usaha yang kemudian dia tidak hanya bicara gini, kita belajar latihan ini di sini, kita ajarkan bagaimana menggunakan ini, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana. Nah ini kan sesuatu peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang bagaimana kemudian. Terus terang waktu pandemi kan kolaps nih semua nih, banyak yang di PHK, banyak ini, tapi sebenarnya muncul peluang-peluang usaha baru yang sebenarnya ke arah mendukung kondisi yang kemudian memang harus disesuaikan seperti itu. Nah, sebagai wakil dari Pemprov DIY, Bu, bagaimana kemudian Pemprov DIY menangkap peluang itu dan bagaimana kemudian Pemprov DIY mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang tadi, Bu? Saya kira gini ya, ini contohnya ya, saya kayak dinas koperasi ya, dia punya Sibakul ya namanya itu ya. Mungkin ibu dan bapak pendengar, saudara-saudara, adik-adik di sini sudah tahu gitu bagaimana kemudian aplikasi Sibakul ini atau marketplace dia itu mengumpulkan UMKM yang jadi perekonomian di DIY ini digerakkan itu 98% adalah UMKM. Kita kan nggak punya pabrik yang besar ya, produk-produk yang besar, tidak. Penggerak ekonomi masyarakat DIY itu adalah itu, sehingga perlu diwadahi dengan baik. Nah ini kemudian difasilitasi oleh Pemda. Bentuknya apa? Kami juga di Dinas Kominfo juga melakukan hal yang sama ya. Jadi bagaimana kemudian kita bentuk kayak sosialisasi, pelatihan, pendampingan, diseminasi gitu ya kepada UMKM dan lain-lain, teman-teman kita, bagaimana kemudian menggunakan teknologi, bagaimana kemudian teknologi tidak sekedar hanya untuk game, tidak sekedar hanya untuk melihat berita-berita, tapi ini juga bermanfaat bagi kalau kamu mau usaha bisa kok melalui sini gitu. Kamu mau memasarkan bisa kok lewat sini gitu. Ada banyak peluang yang bisa dilakukan. Termasuk juga memasarkan pariwisata di Ibu. Oh iya, jelas. Kita punya Visiting Jogja yang dimana kemudian di situ dengan jelas kita mau ke mana, udah informasi udah banyak sekali, dia punya fitur-fitur yang bermacam-macam, mau hotel mana, dan di situ kemarin pandemi juga sudah ada jaminan bahwa itu sudah tersertifikasi CHSE juga. Yang mana nih, kita kan kadang-kadang ini juga ya Parno gitu ya, mau ke sana gimana ya, hotelnya aman nggak, tempat wisatanya aman nggak, bisa juga kemudian melakukan
pemesanan sebelum kita, jadi semuanya serba berjalan menyenangkan. Jadi saya kira kalau teknologi dipandang dari sisi positif atau dimanfaatkan secara positif, saya pikir juga hasilnya bagus dan ini juga mendukung perekonomian daerah. Ya, kita masih di Bincang Jogja, menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya digital. Saya bersama dengan Ibu Nimade Dwi Payanti, PLT Kepala Diskominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrol tentang tema kita di pagi kali ini. Anda boleh gabung, silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Terima kasih yang sudah menuliskan komentar dan juga pertanyaannya. Nanti Bu Made akan siap menjawab pertanyaan Anda. Nah, tadi Bu Made sudah sempat menyinggung ada banyak sisi positif yang kemudian bisa menjadi nilai plus dari penggunaan teknologi informasi tadi di tengah perubahan yang begitu cepat. Tapi di sisi lain ada juga hal-hal negatif yang bisa terjadi akibat penggunaan teknologi informasi tadi, Bu. Bagaimana Bu Made melihat hal ini, Bu? Oh iya, karena gini ya, kita buka itu ya, jadi buka lihat berita gitu ya. Ini kita kadang kita nggak tahu nih beritanya hoax atau berita yang real ya, berita yang nyata. Sehingga ini tadi kalau kita bicara orang membuli ya, terus kamu gini, nah itu sudah kayak netizen itu apa ya istilahnya, mengejas ya seseorang itu bisa dari situ gitu ya. Netizen mah benar, Bu. Ya, setelah itu kemudian penyebaran konten-konten yang mungkin tidak bermanfaat ya, pornografi yang mungkin juga orang-orang yang belum sesaatnya atau mungkin bisa mencari. Nah, ini yang juga radikalisme, saling kemudian membuat statement yang kemudian ini sangat mengganggu dari sisi keamanan negara. Penipuan juga kan, wah itu cepat sekali. Kadang-kadang ini yang mungkin juga harus hati-hati gitu ya. Banyak merayuan-rayuan atau apa-apa yang kita nggak tahu, kita nggak pernah ketemu langsung atau melalui WhatsAppan atau apa, kemudian kena penipu, judi online, carding gitu ya. Jadi hate speech gitu ya, terus hoax. Saya kira itu ya dari negatif ya. Jadi mungkin terjadi lah, mungkin tidak hanya di kalangan artis saja yang kemudian kena serangan-serangan itu, karena begitu cepatnya. Enggak usah saja WhatsApp saja kita salah kasih informasi yang hoax ya itu. Kita terus satu grup WhatsApp, kemudian kita teruskan ke grup WhatsApp lain, itu dalam hitungan detik kali ya. Itu sudah kita tidak pernah tahu. Makanya kita tuh harus bisa memilah. Ada 3 kategorisasi kayak misinformasi ya. Misinformasi ketika memang informasinya itu dia nggak tahu, pokoknya salah informasi lah gitu, dia dikasih aja gitu, dia tanpa ada satu penilaian. Yang kedua adalah disinformasi. Jadi disinformasi itu dia sudah tahu itu informasinya nggak benar, tapi tetap aja dia kasih udahlah biar untuk mengancam, untuk mengganggu ketenangan dan lain-lain gitu ya. Terus malinformasi ini informasinya sebenarnya benar, cuman dia pakai senjata nih buat ngancem gitu. Jadi ini yang sebenarnya dari sisi negatif ketika kita bicara di penggunaan digital gitu ya, IT itu sebagai bagian dari kehidupan ya, seperti itu cepat sekali gitu ya. Jadi ini berjalan. Nah, ini memang perlu ada lembaga yang kuat juga untuk mengawasi persoalan ini. Memang kalau Dinas Kominfo sendiri mungkin belum sampai kepada itu ya, untuk cybercrime dan lain-lain. Iya, pendengar, kita akan break dulu. Untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,3 ataupun juga mendengarkan kami di streaming starjogja.com, Anda juga bisa menyaksikan obrolan kita di siang kali ini lewat live streaming, video streaming di starjogja.com. Kami akan segera kembali bersama dengan Bu Made, PLT Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Ya, kita kembali di program Bincang Jogja. Saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada Bu Made, Kepala PLT, Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Made, tadi di iklan layanan masyarakat tadi, ini menjadi satu potret yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Semuanya asik dengan gadgetnya, semuanya asik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tadi dengan segala berbagai kebutuhannya. Nah, ini kan menjadi ada banyak hal yang juga harus diperhatikan. Selain
nilai-nilai positif, hal-hal positif yang bisa didapat, ada juga persoalan cybercrime yang juga menjadi salah satu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian terjebak pada kondisi tadi. Apa yang pengen Bu Ma disampaikan? Mungkin begini ya, tadi saya juga dengar iklan itu, jadi gimana gitu ya, miris juga ya gitu, si anak itu jadi malah pengen jadi ponsel pintar gitu karena memang lebih diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Saya pikir ini satu 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 apa ya, sinyal ya, atau satu isyarat gitu bagaimana kemudian bahwa penggunaan media penggunaan gadget itu memang kita harus secara bijak ya dan cerdas. Karena memang terus terang mungkin kita sekarang tidak bisa meninggalkan gadget ya, setiap menit, setiap detik bahkan gitu ya, kita tidak bisa melepaskan itu. Tapi belum semua orang itu mengetahui bagaimana prinsip kewarganegaraan dari digital atau digital citizenship yang bagus. Karena kalau lihat 10% itu saja yang menyumbangkan secara produksi konten, tapi selebihnya atau 90% itu adalah konsumsi. Sehingga ini yang harus dihati-hati ya dalam hal ini gitu. Sekarang tuh orang gampang nge-share, bukan lebih penting nge-share daripada share yang lebih penting. Share yang penting daripada yang penting share. Nah, ini yang harus juga kemudian menjadi penekanan gitu. Jadi kemudian dari sisi substansi ya. Jadi pemanfaatan platform untuk produksi konten-konten positif itu saya kira perlu lagi semakin diperbanyak, karena memang belum semua gitu ke arah ke sana. Termasuk tadi Mas Denny menyinggung persoalan cybercrime ya. Ini mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menangani konten negatif secara baik, secara bijak gitu ya. Ini saya kira menjadi hal yang sangat penting. Kita bisa bilang cybercrime sekarang itu kan bervariasi ya. Bisa yang sifatnya itu global, transnasional, borderless, tanpa mengenal batas wilayah, dari ujung dunia sana sampai ke sini. Dan sifatnya itu mungkin tidak ketara ya. Kita kayak orang dipukul ya. Jadi dia not violence ya, jadi tanpa kekerasan. Jadi tapi kita kayak gitu. Jadi kalau ditonjok kan sakit nih. Ini sakitnya di hati. Mungkin kayak gitu ya. Jadi bisa orang sampai stres, sampai kemudian menimbulkan yang lainnya. Ini justru lebih berbahaya dari kejahatan konvensional yang saya bilang tadi, yang lebih terasa di badan gitu, seperti gitu. Kemudian pelaku juga bisa melakukan ini di mana saja. Dia nggak perlu ada satu ruang khusus gitu ya, seperti kita di sini di studio atau apa. Dia bisa melakukan kejahatan itu di pojok ruangan, di mana aja gitu. Dia mau menyebarkan apa, kejahatan apa yang kemudian dia rekam dengan kameranya, kemudian dia sehingga kemudian cybercrime ini memang perlu penanganan secara khusus. Mungkin nanti yang bisa bicara ini mungkin sebenarnya Polda ya, yang punya kekhususan untuk ini. Sehingga mungkin dari kami sendiri bagaimana kemudian memberikan masyarakat untuk menggunakan gadget atau teknologi ini secara baik dan benar gitu, secara bijak. Karena kita tahu bahwa orang saja ada orang baik dan orang buruk ya. Berita itu juga seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin perlu kemudian ketika kita mengupload atau memberikan berita, bahwa jejak digital itu agak susah juga dihapus seperti jejak kaki. Ya seperti itu harus diingat, karena dia punya penyimpanan gitu. Walaupun kita sudah hapus itu ya di memori, mungkin ada orang yang sudah kemudian mengcapture ya, mendownload dan lain-lain, kemudian menjadi bagian dari tadi yang saya bilang senjata gitu untuk kemudian untuk aturan main. Kita sudah punya undang-undang ITE ya, jadi informasi transaksi elektronik juga. Itu saya pikir sudah banyak pasal-pasal yang kemudian kita tidak bisa seenaknya semena-mena membuat konten, membuat satu bahasa atau apapun ya, statement apa yang kemudian ini merugikan orang lain. Kemudian kadang-kadang kita emosional, kita punya persoalan pribadi atau rumah tangga ini.
Terus kita menggunakan itu sebagai bagian penyaluran, sebenarnya salah. Makanya ketika menggunakan gadget atau menggunakan media ini sebagai bagian, ya pada saat emosinya lagi jangan lagi yang lagi sedih, lagi tidak baik gitu ya. Jadi kadang-kadang itu tidak bisa mengkontrol apa yang kemudian nanti akan kita berikan. Termasuk begini ya Mas Denny, obral data itu kadang-kadang juga hati-hati. Yap. Ya, ini sekarang data itu mahal, jadi data itu bisa dijual ya. Jadi termasuk sebenarnya ketika kita bicara sekarang semua serba apa itu pakai iktp ya. Jadi pakai ini orang sudah bisa search itu di mana kakak itu kalau udah sangat berbahaya. Makanya tuh ketika ada aplikasi yang kemudian harus mensyaratkan bahwa harus memasukkan IKTP-nya gitu ya, NIK-nya, NIK-nya, itu juga harus kita benar-benar ini aplikasi apa. Karena tidak sembarangan itu, kalau dia sudah bisa masuk, dia bisa tahu semua hal terkait dengan data pribadi dan keluarga kita. Kemudian SARA itu ya. Jadi saya kira ini yang juga mungkin harus hati-hati bagaimana kita menyampaikan atau apa kemudian menginformasikan, jangan sampai kemudian hal-hal negatif itu yang kemudian menimbulkan kekacauan lah ya. Jadi ini mungkin yang penting informasi itu disaring sebelum di-sharing gitu. Iya, jangan asal klik, jangan asal share tadi ya. Iya, saya kira itu menjadi hal yang Saya ke Instagram, terima kasih untuk Mas DW. Ada tidak program untuk meningkatkan kesadaran bermedia sosial bagi anak sekolah? Ini menarik, ini anak sekolah kan kadang-kadang emosinya juga masih tinggi-tinggi tadi Bu. Nah, asal share aja. Bagaimana, apakah kemudian Pemda DIY ataupun Kominfo DIY punya program untuk merangkul mereka ini Bu? Oh ya, saya kira ini tanggapan yang sangat positif sekali ya. Jadi benar ini ya. Jadi dari Mas siapa ya tadi? Mas Dewi. Mas Dewi ya. Nah, saya kira ini akan menjadi bagian dari masukan ya. Jadi selama ini kan kita konten-kontennya kepada pembinaan generasi muda untuk menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari peluang-peluang kegiatan usaha dan lain-lain kepada UMKM. Tapi memang juga perlu penting bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada anak didik atau ya pelajar dan lain-lain menggunakan konten ini, atau kemudian bukan menggunakan saja. Jadi melihat dan bagaimana kemudian memanfaatkan ini, memilahnya itu secara benar. Nah ini mungkin akan kami jadikan bagian dari program kita juga, karena kita juga banyak kita punya bidang yang memang mengurusi terkait dengan informasi. Nanti ini saya kira ini sangat penting ya, masukan ini untuk bisa bagaimana kemudian masyarakat khususnya generasi muda, khususnya pelajar ini juga bisa mendapatkan ilmu atau hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan di dalam menggunakan teknologi. Oke, terima kasih juga. Selamat siang untuk Mas Andika. Apa kabar dengan program Jogja Smart Province? Kapan wifi publik ditambah Bu? Wah, wifi publiknya ditambah Bu. Ini menarik ini Bu. Silakan Bu. Jadi saya kira bagus sekali ya Jogja Smart Province gitu ya. Ini satu hal yang saya kira menjadi bagian program strategis prioritas Bapak Gubernur. Dari 17 program yang sudah dibuatkan SK-Gubnya gitu. Jadi sampai sekarang masih tetap berjalan, kita evaluasi terus ya. Ada 5 dimensi yang ada di sana di Jogja Smart Province ya. Jadi ada smart living, smart environment, ada smart culture gitu ya. Kemudian ada 5 dimensi yang smart governance ya, yang dimana kemudian ini diharapkan kita bicaranya dalam skup bukan mendigitalisasikan semua unsur kehidupan, tidak seperti itu, tetapi bagaimana kemudian ketika kita bicara smart environment, menangani limbah, sampah, air, dan bagaimana kita bicaranya ini sistem dibuat. Kita bagaimana kemudian memberikan informasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir seperti apa ya, karena saya bilang smart living contohnya, living di dalamnya ada apa, bagaimana kemudian menggunakan transportasi yang ramah lingkungan ya, otomatis transportasi publik ya, saya pikir itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian pariwisata atau tourism seperti apa yang kemudian itu membuat bahwa
tidak saja mungkin didukung oleh smart digitalnya, tapi bagaimana kemudian dari sisi perilaku manusianya, sistemnya itu kemudian membentuk itu. Kita punya keistimewaan, makanya ada smart culture di situ. Smart culture. Ini yang sebagai contoh di smart culture itu adalah kita pakai contoh di sumbu filosofis, di mana sumbu filosofis ini kita ada ini ya, indikator ya. Jadi pencapaian dari 5 dimensi itu kita buat pilot project. Jadi, ya buat pilot project. Terus kemudian contohnya saya kasih contoh nanti panjangan. Yang untuk smart culture sendiri sebenarnya kita bicara sumbu filosofis ini kan luar biasa. Kita sudah ajukan ke UNESCO sebagai bagian dari World Heritage ya. Di mana kemudian keterpaduan, keintegrasian semua sektor, tidak hanya bicara culture daripada budaya, nilai-nilai budaya yang ada di situ, tapi bagaimana aktivitas semua yang kemudian kita support atau kita dukung di sana, baik transportnya, baik environmentnya, baik buildingnya, baik kemudian dari sistem perilaku yang kemudian kita atur di situ, itu menjadi bagian penting. Jadi berbeda dengan smart city. Apa dengan smart city dengan smart province, di mana kemudian smart province ini adalah membungkus tadi 5 dimensi itu, tidak hanya bicara mendigitalisasi semuanya, tapi bagaimana dari manusianya itu juga smart ya, bagaimana kemudian menilai sesuatu, termasuk smart memakai gadget atau apa namanya, media sosial juga teknologi tadi ya. Teknologi ini serba baik. Rianda Putra 81, thank you untuk gabungnya. Pemanfaatan TIK untuk layanan publik di DIY sudah sejauh mana? Apakah ada kendala dalam penggunaan TIK untuk layanan publik? Oh ya, sejauh ini itu, nah ini kan salah satu, ini sebenarnya nyambung dengan smart governance ya. Jadi smart governance salah satu sasaran kita adalah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi bagaimana kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Pemda DIY memberikan layanan atau akses yang cepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi sistemnya tuh tidak dari sisi pengadministrasiannya paperless gitu ya. Kita bagaimana cepat. Ini harus didisposisi oleh pimpinan tapi nggak tahu di mana gitu. Dia nggak di tempat gitu. Tapi ini harus cepat sampai karena ini mendesak. Dia tinggal membuka itu. Salah satu positif daripada penggunaan gadget atau penggunaan teknologi itu adalah seperti itu. Memberikan akses layanan kepada masyarakat dengan cepat. Termasuk Visiting Jogja, termasuk kemudian sistem informasi Jogja Plan dan lain-lain yang kemudian masyarakat bisa membuka. Ada yang sifatnya terbuka oleh ke publik, ada yang decision support system. Bagaimana kemudian itu menjadi bagian dari policy pimpinan gitu ya, untuk kemudian mengambil satu keputusan ya. Dari sini kita bicara itu. Jadi harapan kami seberapa besar kita berharap bahwa semua instrumen yang ada di kami sebagai bagian dari pelayanan publik ini bisa terpenuhi. Tapi terus terang kami tidak bilang udah 100%, enggak, belum, karena membangun itu juga tidak mudah. Pertama kita bicara bukan persoalan instrumen saja, bukan bicara infrastruktur, tapi juga SDM. Jadi ini yang penting gitu ya, sejauh mana kemudian SDM ini menjadi satu modal kuat di dalam membangun. Jadi infrasupra gitu ya. Jadi ini yang ada 3 kategori itu yang kemudian penting untuk membangun itu. Harapan kami memang semua layanan publik bisa kami bangun dengan sistem aplikasi yang baik gitu ya. Kita mau cari data, mau apa itu bisa semua dengan cepat gitu. Ya, Bu Made, waktu terus berjalan, kita harus mengingatkan masyarakat akan adanya hal-hal yang media sosial, kemudian teknologi informasi itu bisa menjadi sisi positif, bisa jadi sisi negatif. Nah, apa yang masyarakat harus perhatikan ketika menggunakan teknologi informasi komunikasi ini, Bu? Saya kira itu tadi kami sudah sangat menyinggung. Jadi kita juga sebenarnya harus secara bijak menggunakan dan mengetahui apa saja sih positif. Tadi sudah kita ceritakan banyak. Kita secara aksesibilitas, kemudian informasi bisa kita sampaikan dengan cepat, kemudian memicu kreativitas ya. Karena dengan teknologi itu kita bisa membuat apa saja ya. Sekarang mencetak sekarang bukan 3 dimensi yang tercetak itu sudah luar biasa. Menggerakkan perekonomian. Jelas. Kemarin tuh bagaimana pandemi saja tuh kita bisa bangkit
pertumbuhan ekonomi DIY luar biasa, kemarin bisa sampai 5% ya. Sekarang di triwulan ini ada sekitar 2%. Dari sisi positif walaupun tahun 2020 udah terjun sangat tajam. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harapkan dari sisi pemanfaatan digital ini secara positif. Tadi negatif kami sudah terangkan ya bagaimana kemudian itu digunakan secara tidak bijak itu gitu. Ya, saya berharapnya ya masyarakat juga sangat tahu, bisa memilah bagaimana kemudian ini yang sekarang mungkin lagi hangat-hangatnya itu hoax itu ya, berarti materi-materi atau konten-konten yang direkayasa untuk menutupi suatu informasi yang yang benar gitu. Bahaya hoax itu adalah gini, mempercepat perpecahan dari elemen bangsa. Kemudian akhirnya masyarakat bingung nih, tidak percaya nih sekarang yang fakta yang mana, yang tidak fakta itu yang mana. Sehingga masyarakat juga harus tahu bagaimana ciri-ciri hoax itu gitu. Ciri-ciri hoax gitu. Jadi kadang-kadang hoax itu bukan menenangkan kita, tapi justru menimbulkan kecemasan, kebencian, permusuhan. Kadang-kadang mohon ini untuk di-share, dilanjutkan ke gini, menggunakan argumen dan data yang mungkin tidak benar, foto ya, kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya kita juga bisa untuk kemudian memastikan bagaimana mungkin langkah cerdas mungkin hadapi hoax ya. Kita bisa lihat dari judulnya, referensi, kita bisa dengan itu kita bisa kok masuk ke cek aslian itu di Google juga sudah disediakan bagaimana kemudian kita mengecek apakah berita ini berita yang benar atau tidak. Mungkin sekedar data dari catatan itu ada 43 ribuan di Indonesia ini situs-situs yang mengklaim dia itu sebagai portal berita. Tetapi yang sudah terverifikasi itu ada 300, hanya 300 dari 43.000. Bayangkan. Jadi betapa kita itu juga kesulitan. Nah, ini mungkin juga perlu hati-hati ketika kita menerima suatu berita, periksa dulu sebelum di-share. Jadi sharing sebelum di-share. Jadi disaring dulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Saya pikir sekarang aplikasi-aplikasi itu juga sudah istilah kata itu menyiapkan itu. Kita juga mungkin salah satu bagian dari bagaimana bijak bermedia sosial ya, hormati orang lain. Itu dulu gitu loh. Terus menggunakan, tadi kami sudah bilang jangan empas pada saat emosi dan lain-lain, menggunakan bahasa yang baik gitu ya, memahami aturan, kita punya undang-undang ya ITE. Ya, ingat ada jejak digital yang harus Anda perhatikan ketika Anda mengupload ataupun men-share yang mungkin tidak pas dan itu akan merugikan Anda di masa depan. Yang pasti kita harus menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya digital. Ini bukan tanggung jawabnya teman-teman Kominfo saja, tetapi kita juga sebagai anggota masyarakat harus punya peran aktif untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya digital. Bu Made, terima kasih matur suwun Bu sudah berbagi cerita soal pemanfaatan teknologi informasi di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, masyarakat yang cerdas dan berdaya digital adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Bu Made. Sama-sama. Ya, demikian pendengar, di siang kali ini kita sudah ngobrol di program Bincang Jogja bersama dengan PLT Kepala Diskominfo DIY dengan tema menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya digital. Terima kasih untuk Anda yang sudah tadi komen di Instagram Star Jogja FM. Terima kasih. Semoga jawabannya Bu Made juga memuaskan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah bersuara dalam Bincang Jogja. Bincang Jogja, karena Jogja butuh kita.